Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yalani dengan NPM 23351059. Di sini saya akan membuat video tugas mempelajari cara menerapkan list di React Native. Sini cara menggunakan React Native list, yaitu list merender daftar panjang yang dapat digulir secara efisien dengan hanya memvirtualisasikan item yang terlihat. Membutuhkan data dan render item, mendukung item separator komponen, header atau footer, kextractor. Tambahkan fitur tarik untuk menyegarkan, pull to refresh dengan refreshing atau on refresh, dan pengguliran tak terbatas. Infinite scroll melalui pengaturan on and record. Ini initial num to render mempercepat tampilan pertama. Gunakan section list untuk daftar yang dikelompokkan dengan judul. Kotak fakta. List membutuhkan properti data dan render item untuk menampilkan daftar sumber. Fitur tarik untuk menyegarkan diimplementasikan dengan properti refresh dan on refresh. Menggulirkan tak terbatas menggunakan properti on record dan on record threshold. Facebook memiliki 2,7 miliar pengguna aktif bulanan. Instagram memiliki 1,2 miliar pengguna aktif bulanan. Berapa banyak aplikasi yang pernah Anda lihat yang dilengkapi dengan daftar ini? Mungkin aplikasi daftar tugas, aplikasi catatan, aplikasi email, aplikasi media sosial dengan daftar kontak, pengguna berita, beberapa aplikasi yang sangat khusus untuk bidang keuangan dengan harga saham dan nilai properti, dan sebagainya. Keberadaan daftar yang meluas dalam berbagai aplikasi, mulai dari daftar belanja di aplikasi catatan hingga tampilan data yang lebih kompleks di perangkat lunak bisnis. Menggarisbawahi peran fundamentalnya dalam mengatur dan menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah diakses, yang sangat penting untuk pengalaman pengguna dan fungsionalitas. JavaScript menawarkan map fungsi untuk membuat daftar. Karena React.js berbasis JavaScript, cara kerjanya pun serupa. Di sisi lain, React Native dirancang untuk merender elemen asli baik untuk Android maupun iOS, sehingga memiliki cara pembuatan daftar yang berbeda. Opsi paling umum untuk menampilkan daftar data yang dapat digulir di React Native adalah dengan menggunakan list scroll view. Saat ini tersedia dua opsi untuk menampilkan daftar data, list flat list dan list section list. React Native mempercepat proses pembuatan aplikasi di berbagai platform. Berkat kemungkinan untuk menggunakan kembali sebagai besar kode di antara platform tersebut, flatlist adalah komponen yang terlihat bagus baik di iOS maupun Android. Mari kita mengenalnya lebih baik. Dasar-dasar React Native flatlist. Flatlist adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan daftar dengan objek data yang serupa. Tampilan setiap elemen memiliki format identik dan menggunakan style sheet yang sama. Data ditampilkan secara struktur dan dapat digulir. Flatlist menggunakan scroll view komponen untuk merender elemen. Namun, ia hadir tanpa masalah murni scroll view dan dengan beberapa fitur tambahan yang memungkinkan kita untuk membangun UI yang lebih baik dan membuat proses pengembangan lebih mudah. Komponen ini, flatlist, berperan penting ketika Anda perlu menampilkan daftar item yang panjang dan dapat digulir. Ada dua prop yang wajib ada untuk flatlist komponen React Native: data dan render item. Prop data adalah data yang ditampilkan di dalam flatlist komponen. Tipe datanya bisa berupa apa saja, mulai dari array, angka, hingga array yang berisi objek JSON yang diambil melalui API. Prop ini, render item, adalah sebuah fungsi yang mengambil setiap objek item dari data prop dan merendernya ke dalam komponen daftar.
Jika Anda ingin dapat Anda tampilkan dengan gaya khusus, Anda dapat melakukannya di dalam render item atau merujuk ke metode tersebut melalui render item prop yang membuat gaya untuk Anda. Contoh render item this.render styling. Terdapat sejumlah properti opsional yang dapat membantu dalam pengembangan. Anda dapat menemukan daftar lengkapnya di dokumentasi resmi, dan kami akan menyebutkan beberapa di antaranya yang akan kami gunakan lebih lanjut dalam artikel ini. Dalam properti item separator komponen, elemen ini ditempatkan di antara setiap item dan berfungsi untuk memisahkan item secara visual dalam daftar. Elemen ini tidak ditempatkan di bagian atas atau bawah daftar. Key extractor adalah fungsi yang menggunakan kunci unik dan item dalam data untuk melacak pembaruan dan hanya menampilkan ulang item yang telah diubah. Character ini merupakan implementasi khusus dari field bernama key dalam item data. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk melacak pengurutan ulang item. List header komponen adalah elemen yang ditampilkan di bagian atas daftar. Elemen ini umumnya digunakan untuk menambahkan baris pencarian di awal daftar. List footer komponen adalah komponen yang ditampilkan bagian bawah daftar. Fitur tarik untuk menyegarkan atau pull to refresh diimplementasikan dengan menggunakan properti on refresh dan refreshing. Infill scroll diimplementasikan dengan menggunakan prop on ratchet dan on racket threshold. Prop ini memungkinkan rendering item dari halaman berikutnya dalam daftar dan mengimplementasikan lazy loading. Initial number to render. Initial num to render. Prop ini mengatur jumlah awal item yang akan dirender, digunakan untuk meningkatkan kecepatan rendering pertama. Alternatifnya, flatlist adalah sebuah section list komponen. Section list baru-baru ini muncul dan digunakan untuk menambahkan daftar bagian dengan judul untuk setiap kelompok item dalam daftar. Ini mungkin hanya berguna jika membutuhkan judul dan item dalam daftar dibagi menjadi kelompok-kelompok logis jika kita gunakan flatlist. Mengapa React Native flatlist hebat? Ada beberapa manfaat flatlist yang dimilikinya. Fungsi ini merender blok asli persis untuk platform seluler. Flatlist tidak memerlukan banyak kode, hanya membutuhkan 2 prop untuk memulai, dan Anda tidak perlu membuat gaya yang rumit untuk menampilkan daftar item. Cukup gunakan render item prop dan Anda siap. Flatlist ini sangat bagus untuk performa, terutama saat Anda berurusan dengan array yang besar dan Anda tidak mengetahui jumlah pasti item yang akan ditampilkan dalam satu daftar. Menampilkan kumpulan data besar dalam satu kali rendering mudah untuk performa, dan React Native Flatlist hanya merender elemen yang terlihat di layar dan hanya memperbarui item yang sudah diubah. Cara mengimplementasikan React Native Flatlist. Di sini ada kode lengkapnya. Mari kita lihat bagaimana kita mendapatkan hasil tersebut. Mulailah dengan mengimpor semua komponen yang diperlukan, yang kita sebutkan di bab sebelumnya. Kita membutuhkan beberapa metode dari React Native. Misalkan Anda memiliki array data berisi pahlawan Marvel, di mana setiap pahlawan memiliki ID serial uniknya. Angka-angka ini hanyalah kunci serial dan tidak menunjukkan peringkat pahlawan. Array tersebut akan menjadi props wajib pertama dari React Native Flatlist. Sekarang, untuk menampilkan daftar, kita membuat komponen bernama Marvel dan mendeklarasikan gaya untuk daftar kita agar scroll tidak bersinggungan dengan header di masa mendatang. Kemudian gunakan flatlist.
Kemudian komponen untuk menampilkan daftar pahlawan Marvel, kita meneruskan array data berisi pahlawan Marvel melalui prop, dan kemudian menggunakan prop untuk merender konten. Fungsi tersebut mengambil nama pahlawan dari array dan merender komponen daftar dengan semua nama dari array kita. Uniknya, mewujudkan kita perlu mendeklarasikan sebuah fungsi yang akan diteruskan sebagai prop kedua yang dibutuhkan ke user flatlist native data render item flatlist. Komponen pemisah barang, tambahkan garis di antara item daftar untuk memisahkannya. Gunakan item separator komponen prop untuk menambahkan garis di antara item daftar yang merupakan komponen tampilan dengan kelas separator khusus di style sheet. Kami juga menyertakan prop baru di flatlist komponen yang disebut item separator komponen. Ekstraktor kunci, terdapat mengidentifikasi unik untuk setiap hero di dalam flatlist. ID tersebut harus berupa tipe string, bukan angka. Untuk menggunakannya, kita membuat sebuah fungsi myCharacter yang mengekstrak kunci unik dari setiap elemen dan Marvel list array. Dan dengan flatlist, kita dapat memperbarui elemen-elemen tersebut secara paling efektif. Misalnya ketika kita menghapus satu elemen di tengah daftar. Judul. Ini adalah komponen di bagian atas daftar. Urutan lengkap untuk menambahkan header sama dengan menambahkan pemisah. Kita mendefinisikan sebuah fungsi render header yang merender antar muka header yang kita butuhkan. Kemudian kita meneruskan fungsi tersebut untuk dirender ke flatlist komponen native sebagai sebuah header. Selain itu, dengan cara ini Anda dapat menampilkan header dengan menggunakan flatlist komponen prop. Dan dengan bantuan stat selanjutnya, di dalam stylist kita mendefinisikan dua gaya baru untuk keseluruhan header dan teks di dalamnya. Catatan kaki, untuk menambahkan footer, Anda perlu melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang Anda lakukan dengan header. Kita menambahkan komponen footer, menulis dua kelas lagi di stylist untuk footer dan teksnya, lalu menambahkan footer dan marker komponen tersebut. Yang terakhir untuk menambahkan footer adalah dengan menggunakan list footer komponen. Contoh flatlist native, ini contohnya Facebook. Ini contoh Instagram ya. Ini contoh Spotify. Nah, kesimpulannya, dalam artikel ini kami telah membuat daftar pahlawan Marvel menggunakan native flatlist. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang komponen tersebut, kami sangat menyarankan untuk merujuk pada dokumentasi resmi dan contoh nyata seperti yang telah kami buat, sehingga artikel ini bermanfaat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.